Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Risnadi DWD. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini saya memasak tongkol suwir pedas kemangi yang enaknya kebangetan, bikin lupa sama yang lain. Yang lagi diet jangan masak menu ini ya, kalau nggak pengen dietnya gagal, karena ini beneran sangat enak banget. Rasanya pedas, gurih, sedap dan harum ya. Pas banget buat teman makan nasi anget. Kalian penasaran apa saja bumbu yang saya gunakan? Tonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan. Ikan tongkol saya pakai yang pindang ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai ikan segar kemudian dikukus juga boleh, tapi saya beli yang langsung jadi aja seperti ini, yang sudah dipotong-potong ya. Dan ini akan saya suwir-suwir. Ini disuwir sesuai selera teman-teman, boleh gede-gede, boleh kecil-kecil ya, disesuaikan selera masing-masing. Oke, kalau sudah bisa kita sisihkan dulu. Kemudian untuk bahan yang lainnya, ini saya menggunakan pete teman-teman. Kebetulan saya masih ada stok pete di freezer ya, dan ini saya pakai secukupnya aja ya. Kalau teman-teman tidak ada pete, bisa di skip petenya. Kemudian ini akan saya rendam dulu menggunakan air, boleh juga dicuci dengan menggunakan air mengalir ya. Ini sebentar aja. Oke, langsung kita akan potong-potong petenya. Ini saya potong kecil-kecil teman-teman, biar petenya jadi banyak ya. Oke, kalau sudah kita sisihkan. Kemudian ada kemangi, ini saya menggunakan 4 ikat, ikatannya kecil-kecil ya. Ini kalau di tempat saya 1 ikat Rp500 teman-teman, jadi saya pakai 4 ikat ya. Kemudian kemanginya ini disiangi, boleh dicuci dulu, boleh disiangi dulu baru dicuci ya, terserah teman-teman ya. Oke, sekarang sisihkan. Lanjut kita siapkan untuk bumbu. Ada 5 siung bawang putih, ini diiris kecil-kecil karena ini nanti akan saya blender bumbunya. Kemudian ada 5 siung bawang merah, ini sama diiris kecil-kecil juga ya. Kalau teman-teman bumbunya mau diulek juga boleh, silahkan aja. Dan ini saya tambahkan kencur teman-teman, ini biar aromanya lebih wangi, rasanya juga lebih enak ya. Kemudian ada cabai merah keriting, biar nanti warnanya lebih cantik ya. Saya tambahkan cabai merah keriting, dan ini saya potong kecil-kecil. Kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan cabai rawit merah. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Oke, semua bumbu kita masukkan ke dalam blender, kemudian tambahkan air atau minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Dan halusnya seperti ini teman-teman. Sekarang saya akan tumis ya bumbunya. Ini sudah saya siapkan penggorengan dan saya kasih minyak secukupnya aja. Kemudian ditumis bumbunya sampai kental, aromanya juga harum ya, sudah tidak langu lagi. Sebelumnya saya tambahkan dulu daun jeruk teman-teman, biar nanti lebih wangi lagi ya. Kemudian ditumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang. Oke teman-teman, kalau bumbunya sudah matang, kita bisa masukkan petenya. Kita tumis sebentar petenya. Ini saya tumis sampai petenya setengah matang aja ya. Saya tambahkan sedikit air biar bumbunya tidak kering dan nanti bisa meresap ke dalam tongkolnya ya. Saya tambahkan dulu garam, kaldu jamur, dan sedikit gula pasir. Kalau teman-teman tidak suka, gula pasirnya bisa di skip. Kemudian diaduk kembali sampai semua bumbunya tercampur rata. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita bisa masukkan tongkol suwirnya ya. Kemudian diaduk kembali sampai semua tercampur rata. Dan masak sampai bumbunya meresap ke dalam tongkol suwirnya ya teman-teman. Ini terus diaduk biar bawahnya tidak gosong. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya, kalau rasanya sudah pedas, gurih, kemudian rasanya juga sedap. Yang terakhir kita masukkan kemanginya. Kalau kemangi sudah masuk seperti ini, kita masaknya sebentar aja ya teman-teman. Jadi untuk kemangi ini dimasak sebentar aja biar nanti rasa kemanginya masih seger ya. Oke teman-teman, kalau kemanginya sudah layu,
sudah cukup ya tingkat kematangannya seperti ini kira-kira ya. Sekarang kita matikan kompornya dan kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Aromanya benar-benar sangat menggugah selera sekali teman-teman. Ini beneran tadi sudah saya cicipin, rasanya tuh benar-benar enak banget. Oke teman-teman, tongkol suwir pedas kemangi sudah siap disajikan. Ini beneran sangat enak banget buat teman makan nasi putih anget. Sama ini aja sudah bikin nasi cepet habis dan bikin diet gagal ya teman-teman. Beneran sangat luar biasa, pedas, gurih, sedap, dan aromanya harum banget. Silahkan nanti dicoba ya. Semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Ya, ini saya pakai kacang panjang 4 helai. Ini sudah saya cuci bersih dan saya potong-potong. Sebenarnya saya beli sayur asemnya ini sudah 1 paket teman-teman untuk bahannya, cuma nggak komplit ya. Dan ini ada labu siam. Ini labu siamnya udah bawaannya ya, hanya sedikit ya, kira-kira setengah buah. Kemudian juga ada pepaya. Ini pepayanya juga 1 potong seperti ini teman-teman. Ini saya sudah kupas dan saya cuci, kemudian dipotong-potong. Setelah itu kita sisihkan. Dan untuk terong ini saya tambahkan sendiri teman-teman, di 1 paket sayur asemnya itu tidak ada ya. Dan ini saya tambahkan 1 buah terong hijau. Kalau nggak ada terong hijau boleh pakai terong ungu, kemudian dipotong sesuai selera. Dan ini kulitnya tidak saya kupas ya, karena terongnya juga masih muda. Oke, sekarang kita taruh di mangkok dan kasih air biar nggak hitam. Ini bahan-bahan yang sudah saya potong-potong ya. Di sini untuk jagung ini saya tambahkan lagi teman-teman. Kalau di paketannya itu hanya 2 potong. Nah ini saya tambahkan, kira-kira ini ada 1 buah ya. Kemudian ada buah melinjo dan juga ada kacang tanah. Untuk jumlah kacang tanah ini bisa disesuaikan selera ya. Boleh banyak, boleh sedikit. Kemudian juga ada daun melinjo. Oke, sekarang sudah siap semua ya. Sekarang kita akan sisihkan terlebih dahulu dan kita siapkan bumbu-bumbunya. Ini saya menggunakan bawang putihnya 7 siung, kemudian bawang merah ini saya pakai lebih banyak ya. Kemudian ada cabai rawit untuk rasa pedasnya. Dan untuk warna merahnya ini saya menggunakan cabai merah keriting. Kemudian ada kemiri sudah saya sangrai. Oke, sekarang tambahkan juga terasi ya. Ini saya menggunakan terasi yang sudah matang 1 sendok teh dan kita haluskan bumbunya. Ini bumbunya saya ulek ya. Kalau teman-teman bumbunya mau dicoper atau di blender juga boleh, silahkan saja ya. Oke, ini sudah cukup ya, teksturnya tidak terlalu halus. Sekarang kita akan kumpulkan bumbunya terlebih dahulu. Dan sekarang kita akan rebus sayurannya ya. Ini sudah saya siapkan air dan airnya juga sudah mendidih. Sekarang saya rebus secara bertahap. Ini yang lebih lama dulu matangnya, jagung dan melinjo ya. Kemudian juga kacang tanah ini kita rebus terlebih dahulu. Kita rebus sampai matang. Kalau sudah matang bisa kita masukkan sayuran yang lainnya. Labu siam dan juga pepaya ini kita rebus terlebih dahulu. Karena ini airnya sudah berkurang, saya tambahkan lagi ya teman-teman. Dan juga masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ya. Kita aduk sebentar. Oh ya teman-teman, ini untuk asemnya ya, baru saya mau geprek ya. Ini saya menggunakan asam yang masih mentah. Ini saya gunakan 1 aja tapi panjang, ini sudah cukup asam ya. Kalau teman-teman tidak ada asam yang masih segar seperti ini, boleh menggunakan asam yang sudah matang. Kebetulan ini bawaan dari 1 paket bahan sayur asemnya ya teman-teman. Rebus labu siam dan pepaya sampai setengah matang, kemudian masukkan sayuran yang lainnya. Ini saya masukkan kacang panjang, kemudian ada terong, dan saya masukkan juga daun melinjonya ya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk. Sampai semuanya kecelup ya. Oke, masak sampai sayurannya matang. Dan ini sebelum sayurannya matang, saya masukkan dulu gula pasir, garam, dan juga kaldu jamur. Kemudian aduk sampai semuanya tercampur rata.
Untuk sayur asem Jawa ini rasanya ada sedikit rasa manisnya ya teman-teman. Jadi saya menggunakan gula pasir juga ya. Kemudian koreksi rasa, kalau rasanya sudah pas, sayurannya sudah matang, kita matikan kompornya dan kita pindah ke mangkok saji. Kita akan plating ya. Sebelum kita sajikan di meja makan, kita tata dulu. Sayurannya masih seger-seger ya teman-teman, dan kuahnya ini benar-benar sangat seger banget. Rasanya ada asam, ada sedikit manis, gurih, dan ada rasa pedasnya di kuahnya. Ini beneran sangat enak banget untuk teman makan nasi putih anget, ditambah sambal terasi, ikan asin, tempe goreng, tahu goreng. Ini sudah sangat enak banget. Silahkan nanti dicoba, semoga teman-teman suka ya, dan semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Untuk bahannya, ini saya menggunakan paha ayam seberat 1000 gram atau 1 kilo. Teman-teman boleh menggunakan bagian ayam yang lainnya ya, atau mau ayam 1 ekor boleh. Selanjutnya pahanya saya potong menjadi 2 bagian karena ini besar-besar ya teman-teman. Kalau diutuhkan terlalu besar nanti gorengnya kelamaan ya. Kalau sudah dipotong-potong, ini nanti kita cuci dan kita tambahkan perasan air jeruk nipis untuk mengurangi bau amis. Nah, ini ayam yang sudah dicuci bersih teman-teman. Selanjutnya akan saya marinasi, tambahkan garam, kemudian kaldu jamur, lada bubuk, kemudian saya tambahkan juga soda kue atau baking soda. Ini sedikit aja ya, jangan terlalu banyak. Kemudian 1 kuning telur, kemudian aduk sampai semuanya tercampur rata. Oke, kalau sudah tercampur rata, ini akan saya tambahkan tepung serbaguna atau tepung ayam Kentucky ya teman-teman. Ini saya menggunakan setengah bungkus saja, untuk merek bebas ya. Kemudian diaduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini akan saya tambahkan lagi tepung terigu dan juga tepung maizena, masing-masing 1 sendok makan. Kemudian diaduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Oke, ini sudah cukup ya, sudah tercampur rata. Sekarang kita sisihkan dulu. Siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbu sambalnya, ini saya menggunakan 5 siung bawang putih diiris kecil-kecil seperti ini. Kemudian bawang merah ini saya menggunakan lebih banyak ya, sama diiris kecil-kecil juga. Untuk membuat sambal bawang, ini kita gunakan bawang merahnya agak banyak ya teman-teman, biar berasa ya. Kemudian ada cabai merah keriting, ini sama diiris kecil-kecil. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera ya. Kemudian untuk pedasnya, ini saya tambahkan juga cabai rawit. Ini saya menggunakan 2 macam, cabai rawit hijau dan juga cabai rawit merah. Ini dipotong kecil-kecil ya. Oke, kita sisihkan. Kemudian kita masukkan semua bumbunya ke dalam chopper. Kita akan menghaluskan menggunakan chopper atau bisa juga menggunakan ulekan ya. Tapi kalau bisa jangan menggunakan blender teman-teman, nanti teksturnya terlalu halus ya. Kemudian tambahkan minyak goreng atau air untuk membantu menghaluskan. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, teksturnya masih kasar ya. Oke, kita sisihkan dan kita siapkan untuk goreng ayamnya terlebih dahulu ya. Ini ayamnya yang sudah dimarinasi, kita goreng dengan menggunakan minyak yang banyak dan minyaknya yang panas ya, biar matangnya sampai ke dalam. Dan ini kita goreng secukupnya saja dulu. Kalau warnanya sudah kuning keemasan bagian bawahnya, kita balik. Goreng sampai ayamnya matang, semuanya berwarna kuning keemasan. Seperti ini teman-teman, ini sudah matang ya, sudah tidak berdarah dan warnanya juga sudah cantik kuning keemasan seperti ini. Kita bisa angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Oke, lanjut kita goreng sisa ayamnya. Ini kita goreng secukupnya saja ya teman-teman. Ini saya goreng 3 kali ya. Goreng ayamnya sampai matang dan kuning keemasan, dan lakukan sampai semua ayamnya habis. Dan inilah hasilnya, ayam yang sudah digoreng. Ini beneran sangat crispy di luar, ini beneran sangat enak banget.
Ini juga bisa langsung dimakan seperti ini teman-teman, bisa untuk lauk ya, tanpa disambelin. Ini sangat enak banget. Teman-teman bisa lihat dalamnya mateng semua ya, nggak ada yang berdarah, dan ini lembut banget bagian dalam, luarnya tuh garing, aromanya juga sangat harum banget. Oke, sekarang lanjut, kita akan goreng cabenya ya, atau sambalnya. Ini sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu minyaknya ya teman-teman. Oke, kita masukkan semua, kemudian aduk sampai semuanya tercampur dengan minyak goreng. Untuk memasak sambal bawang ini cukup sebentar saja teman-teman. Sekarang saya bumbuin dengan gula pasir, kemudian ada garam dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Jangan lupa koreksi rasa ya. Nah, ini sudah cukup teman-teman, sudah seperti ini. Ini sudah tidak langu lagi aromanya ya. Sekarang masukkan ayamnya, kita aduk sampai semua ayamnya terbaluri dengan sambal ya teman-teman. Ini kalau bisa kita aduknya agak cepat ya, biar bagian bawahnya tidak gosong. Kalau sudah tercampur rata, kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Kita plating dulu, kita tuang semua ya teman-teman. Warnanya sangat cantik sekali, dan ini aroma pedasnya nyegrak banget. Ini beneran sangat enak buat temen makan nasi putih anget-anget sama ini aja, nggak perlu lauk apa-apa lagi. Kalau sayurannya bebas ya, boleh tumis kangkung, tumis daun paya, atau mau kulupan juga ini sangat cocok banget, atau mau lalap timun, kemangi, ini juga boleh banget ya. Silahkan nanti dicoba, semoga teman-teman suka. Semoga resep yang saya bagikan bisa menginspirasi dan juga menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Untuk bahannya, ini saya gunakan 500 gram daging sapi. Ini sudah saya iris tipis seperti ini teman-teman, atau bisa juga disesuaikan selera ya untuk ketebalannya. Dan ini tadi sudah saya marinasi dengan baking soda untuk mengempukkan dagingnya ya teman-teman. Kalau teman-teman mau di presto juga boleh ya dagingnya, atau mau dibungkus dengan daun pepaya, atau mau dimarinasi dengan nanas juga boleh. Silahkan aja teman-teman pilih yang mana untuk mengembukkan daging. Kemudian kita sisihkan dulu, lanjut kita siapkan untuk bumbu halus. Ini saya menggunakan 5 siung bawang putih. Ini saya potong-potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman sebelum dihaluskan. Lanjut ada bawang merah, ini saya pakai lebih banyak bawang merahnya ya. Ini saya potong kecil-kecil juga ya. Oke, sisihkan dulu. Kemudian juga ada kemiri. Ini kemirinya saya pakai kurang lebihnya ada 3 butir ya. Ini sudah saya sangrai terlebih dahulu. Sisihkan. Kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan cabai rawit, kemudian ada cabai merah keriting. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Selanjutnya ini cabainya dipotong kecil-kecil teman-teman, agar nanti lebih mudah ya saat menghaluskan. Kalau teman-teman tidak suka terlalu pedas, ini cabai rawitnya bisa di skip ya. Kemudian saya haluskan menggunakan chopper, jadi nanti tekstur bumbunya itu masih ada kasar-kasarnya gitu ya, nggak terlalu halus. Dan ini saya tambahkan minyak goreng. Lanjut kita haluskan, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini teksturnya tidak halus ya, masih ada kasar-kasarnya seperti ini. Lanjut ini saya tambahkan 1 buah bawang bombay biar aromanya lebih harum, dan nanti juga ada rasa manis-manisnya dari bawang bombay, jadi enak banget ya, makin sedap aja. Kemudian ini diiris tipis-tipis panjang aja seperti ini atau disesuaikan selera. Kemudian juga saya menggunakan saus tiram 1 sendok makan, dan saus cabai ini 2-3 sendok makan atau disesuaikan selera. Biar rasanya nggak monoton, ini saya tambahkan asam jawa ya, biar ada rasa segarnya. Ini sudah direndam dengan air panas. Kemudian bumbu yang wajib ada, ini garam, kaldu jamur, dan gula pasir. Kalau teman-teman tidak suka gula pasir bisa di skip. Lanjut panaskan minyak dan goreng daging yang sudah kita cuci bersih ya teman-teman.
Dan ini tadi sudah saya marinasi dengan baking soda, sudah dicuci bersih juga ya teman-teman. Kalau teman-teman dagingnya di presto, habis di presto juga langsung digoreng ya, dan gorengnya cuma sebentar saja, nggak perlu lama-lama. Ini sampai warnanya kecoklatan aja seperti ini ya teman-teman. Dan ini dagingnya sudah matang, sudah empuk. Untuk daging ini jangan digoreng sampai kering ya teman-teman, nanti malah alot ya. Oke, sekarang kita angkat dan kita tiriskan. Kurangin minyak, kita lanjut goreng sambalnya. Kita masukkan semua. Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini tadi sudah saya masukkan bawang bombay, saus tiram, kemudian saus cabai. Mohon maaf banget tidak kerekod, saya nggak tahu kalau kameranya mati. Kemudian masukkan juga air asamnya. Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Lanjut kita masukkan daging yang sudah digoreng. Kita aduk sampai semua dagingnya terbalurin dengan bumbu ya teman-teman. Aromanya sudah wangi banget. Oke, sekarang masukkan garam, kaldu jamur, dan gula pasir. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya, kalau masih kurang gurih bisa ditambahkan garamnya. Kalau sudah matang bisa kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Warnanya sangat menggoda selera. Ini benar-benar sudah saya cicipin, dagingnya tuh empuk banget dan bumbunya juga meresap. Ini sangat enak banget ya. Oke teman-teman, tumis daging sapi pedas sudah siap untuk disajikan. Dimakan dengan nasi putih anget, makannya pakai tangan langsung muluk gitu ya, nggak usah pakai sendok. Ini benar-benar nikmat banget. Dagingnya empuk, bumbunya meresap, dan rasa sambalnya ini nggak monoton pedas gurih aja teman-teman. Ini bervariasi, ada rasa segarnya, ada rasa manisnya, gurih, pedas, enak banget pokoknya. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Semoga teman-teman mau mencoba resep ini ya, karena ini beneran sangat enak. Untuk bahannya ini saya pakai 1 bonggol brokoli ukuran sedang ya. Saya lupa nggak nimbang, tapi ini beratnya kurang lebih hampir setengah kilo teman-teman. Dan ini bagian batang nggak saya pakai teman-teman, meskipun ini bisa dipakai ya. Saya pakai yang bagian atasnya aja ya, yang bagian bunganya aja ya teman-teman. Dan ini saya potong agak gede-gede seperti ini ya. Untuk potongan ini bebas ya teman-teman, mau gede-gede mau kecil boleh, silahkan aja. Dan jumlah brokoli ini bisa disesuaikan kebutuhan aja ya. Oke, kalau sudah dipotong-potong semua, lanjut brokolinya ini akan saya rendam menggunakan larutan air garam ya. Ini sudah saya siapkan mangkok dan air, dan saya tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian diaduk sampai garamnya tercampur rata. Kemudian masukkan brokoli yang sudah dipotong-potong. Kemudian diaduk-aduk dan rendam kurang lebih 5 menit ya. Setelah direndam 5 menit, kita akan bilas sampai bersih. Dan kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan untuk bahan yang kedua, ada 4 buah sosis sapi. Ini saya pakai yang agak premium teman-teman, jadi selongsongnya ini bisa dimakan dan dipotong sesuai selera. Kemudian bagian sisi ini saya belah menjadi 4, tapi nggak putus ya teman-teman, bolak-baliknya dibelah jadi 4 seperti ini, jadi nanti biar bisa ngembang ya, bisa mekar cantik ya teman-teman. Lakukan sampai semua habis. Kemudian untuk bumbunya ada 1 buah bawang bombay ukuran sedang. Ini cukup diiris panjang aja seperti ini, atau mau diiris kecil-kecil atau kotak juga boleh, silahkan. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Kemudian ada bawang putih, ini saya menggunakan 5 siung, ini dikeprek kemudian dicincang kasar ya. Oke, kalau sudah sisihkan,
Kemudian ada bawang merah, ini saya pakai 4 siung aja ya, dibelah jadi 2 kalau kecil, kemudian diiris kecil-kecil ya. Kalau gede dibelah jadi 3, kemudian diiris kecil. Siapkan penggorengan, beri minyak sedikit aja. Kita tumis bawang putih, bawang merah, dan juga bawang bombay. Ditumis sampai harum ya, dan berubah warna agak sedikit kekuningan. Kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Sekarang kita masukkan air ya. Untuk air ini dikira-kira aja teman-teman, saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Dan setelah airnya mendidih, saya masukkan sayuran brokolinya. Fungsinya air ini untuk mematangkan sayuran ya. Dan saya masukkan juga sosis ya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk, masak sampai brokolinya matang atau setengah matang, disesuaikan selera masing-masing ya, mau brokolinya matang banget atau masih ada krenyes-krenyesnya, silahkan. Sekarang saya akan tambahkan garam sedikit aja ya, kemudian ada lada bubuk, tambahkan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan ini saya tambahkan sedikit gula pasir. Dan saya tambahkan juga 1 sendok makan saus tiram. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau sayurannya sudah matang dan bumbunya sudah tercampur rata, yang terakhir ini saya kasih larutan maizena ya teman-teman, 1 sendok teh maizena yang dilarutkan dengan air ya. Kemudian dimasak kembali sampai kuahnya mengental. Jadi ini kuahnya itu enak banget teman-teman, seger, gurih, sedap ya. Oke teman-teman, kalau kuahnya sudah mengental, kita bisa matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Kita tata dulu. Warnanya masih cantik sekali brokolinya teman-teman, dan inilah hasilnya. Cah brokoli sosis saus tiram sudah siap disajikan, dinikmati selagi masih hangat. Ini enak banget ya dengan nasi putih hangat, tinggal tambah telur goreng, tempe goreng atau kerupuk, ini sudah sangat enak banget. Silahkan nanti dicoba ya, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Bahannya saya menggunakan tahu putih sebanyak 6 kotak ukuran sedang ya teman-teman, atau bisa juga menggunakan tahu kuning, disesuaikan selera saja. Kemudian ini tahunya saya potong menjadi 9 bagian seperti ini, atau mau dipotong menjadi 4 juga boleh, atau mau dipotong menjadi 2 juga boleh, disesuaikan selera saja. Kemudian tahunya digoreng ya teman-teman. Ini minyaknya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Ini tahunya digoreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Sambil menunggu tahunya matang, kita akan siapkan bahan-bahan dan bumbu-bumbunya ya. Sekarang kita siapkan dulu daun labunya. Ini saya menggunakan 3 ikat seperti ini ya teman-teman. 1 ikat itu isinya sedikit sekali ya, jadi saya gunakan 3 ikat, dan ini akan saya potong-potong seperti ini. Ini bagian atasnya masih muda, langsung aja kita potong ya. Kemudian untuk daunnya ini yang lebar bisa kita potong-potong aja agak kecil-kecil seperti ini, atau disesuaikan selera saja. Lakukan sampai semuanya dipotong ya. Kalau sudah, bisa taruh dalam wadah dan kita cuci sampai bersih. Dan sekarang kita sisihkan dulu. Biar kuahnya sedap, ini saya tambahkan udang segar ya teman-teman. Ini nggak banyak, saya pakai sekitar 1 on atau 100 gram. Ini bagian kepala tidak saya buang, bagian kulit juga tidak saya buang ya. Bagian punggung ini dibelah seperti ini, kemudian bagian item-itemnya ini dibuang ya, kotorannya. Ini biar sedap aja ya teman-teman, kalau kulitnya tidak dibuang ya. Dan udang ini akan saya cuci, kemudian disisihkan dulu ya. Lanjut siapkan bumbu halusnya. Saya menggunakan bawang putih agak banyak ya. Ini dipotong kecil-kecil sebelum dihaluskan. Sisihkan dulu. Kemudian juga ada bawang merah. Ini agak banyak lagi ya dibanding bawang putihnya, lebih banyak bawang merahnya.
ini dipotong-potong juga ya sebelum dihaluskan. Oke, sekarang sisihkan dulu. Saya juga menggunakan cabai merah keriting ya teman-teman, biar warnanya nanti agak sedikit kemerahan. Ini dipotong-potong kecil aja seperti ini. Kemudian untuk rasa pedasnya ini saya tambahkan cabai rawit hijau, boleh juga diganti dengan cabai rawit yang merah. Kemudian ada kemiri, ini sudah saya sangrai terlebih dahulu. Kebetulan hari ini sempat untuk menyangrai kemiri ya. Kemudian ada kunyit, ini saya menggunakan sedikit saja kunyitnya. Kemudian saya tambahkan lada butiran sedikit saja. Kemudian tambahkan ketumbar butiran. Dan saya tambahkan juga jintan ya teman-teman, sedikit saja ya untuk jintannya. Kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Oke teman-teman, kembali ke tahu ya. Ini sudah matang, tahunya sudah kecoklatan seperti ini. Bisa kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Kurangin minyak, kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Lalu tambahkan 1 batang serai, 1 ruas lengkuas, daun salam, dan juga daun jeruk. Ini saya sobek dulu ya biar aromanya lebih keluar. Kemudian ditumis sampai harum bumbunya ya, dan matang, warnanya juga berubah agak kemerahan atau kecoklatan. Kalau sudah matang bumbunya bisa kita masukkan udang. Ini ditumis kembali sampai aroma udangnya keluar, warnanya juga berubah ya, untuk udangnya agak kemerahan. Nah ini sudah matang teman-teman. Sekarang bisa kita tambahkan air ya. Untuk takarannya ini bisa disesuaikan selera saja. Ini saya menggunakan 1 blender yang tadi saya pakai itu, kemudian saya tambahkan sedikit lagi. Kalau airnya sudah mendidih, bisa kita masukkan sayuran daun labunya ya. Kemudian diaduk-aduk sampai tenggelam ya, ini daun labunya. Masak sampai daun labunya matang. Untuk memasak daun labu ini agak sedikit lama ya teman-teman, tidak seperti kita kalau memasak bayam atau kangkung ya. Oh ya teman-teman, ini tadi daun labunya sudah matang dan tahunya sudah saya masukkan. Mohon maaf banget kameranya mati ya, saya lupa nggak on. Oke, selanjutnya masukkan santan instan. Saya menggunakan 1 bungkus saja. Kalau teman-teman mau menggunakan santan segar boleh banget, silahkan saja ya, disesuaikan selera. Kalau sudah tercampur rata, sekarang saya akan tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Apabila teman-teman suka bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata, masak sampai kuahnya mendidih. Jangan lupa untuk koreksi rasa, kalau masih kurang asin bisa ditambahkan lagi garamnya. Dan ini kuahnya sudah mendidih ya teman-teman, saya tambahkan dulu bawang goreng di atasnya, kemudian diaduk sebentar. Ini biar aromanya lebih harum ya, dan rasa kuahnya juga makin sedap. Oke teman-teman, kalau sudah matang tanak bisa kita matikan kompornya dan lanjut kita akan plating ya, pindah ke mangkok saji. Ini masih ngebul asapnya, masih panas banget. Ini aromanya bener-bener sangat harum banget teman-teman, dan kuahnya tuh sedap banget, apalagi ada udangnya ya, itu yang bikin makin mantap rasanya. Oke teman-teman, sayur santan, daun labu, dan tahu sudah siap untuk disajikan, dinikmatin bersama nasi putih. Sudah nggak perlu lauk lagi, cuma makan sama sayur ini aja sudah sangat enak banget teman-teman. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah, silahkan nanti dicobain ya. Sangat mudah bukan cara membuatnya, dan bumbunya juga sangat sederhana sekali. Yang pertama kita siapkan dulu daun bawangnya ya. Ini saya pakai 2 batang, sudah dicuci bersih. Selanjutnya diiris tipis-tipis seperti ini. Kalau teman-teman lebih suka daun bawangnya banyak, boleh ditambahkan lagi ya. Tapi kalau teman-teman daun bawangnya misalnya kurang suka kalau kebanyakan, boleh menggunakan 1 batang saja. Oke, kalau sudah diiris tipis semua, oke, kita sisihkan dulu. Kemudian juga ada setengah buah bawang bombay, ini diiris
panjang kemudian diiris kecil-kecil. Bawang bombay ini selain memberi rasa yang agak manis ya teman-teman, ini juga membuat aroma telur dadarnya itu harum banget. Jadi ini penting banget ya, jangan di skip ya kalau bisa. Kemudian juga ada 3 siung bawang merah, ukurannya agak besar, ini dibelah menjadi 2 kemudian diiris tipis-tipis. Bawang merah ini juga sangat penting banget, ini juga memberi rasa yang sangat sedap dan juga aromanya harum. Setelah diiris semua bisa kita sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan cabai merah keriting, ini saya menggunakan 6 buah, sudah dicuci bersih ya, kemudian diiris kecil-kecil, atau mau cabenya diulek juga boleh ya teman-teman, karena ini tadi saya malas ngulek ya, jadi saya iris tipis-tipis kemudian saya chop kasar aja seperti ini. Nah kalau sudah dicop kasar bisa kita sisihkan dulu, karena saya bikin telur dadarnya mau yang agak pedas, jadi ini saya tambahkan 4 buah cabai rawit yang merah ya, ini sama diiris tipis-tipis kemudian dicop. Kalau teman-teman tidak suka pedas, cabai rawitnya bisa di skip. Oke, kita sisihkan dulu, siapkan mangkok, pecahkan 3 butir telur. Di sini saya menggunakan 3 butir telur ya teman-teman, atau bisa juga disesuaikan kebutuhan aja ya. Kemudian masukkan semua bahan ke dalam telur dan tambahkan kaldu jamur, sedikit garam dan juga lada bubuk. Kemudian dikocok lepas seperti ini. Dikocok sampai semua tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan. Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Kemudian kalau sudah panas, bisa kita teter telurnya. Ini saya menggunakan teflon ukuran 26 cm ya teman-teman. Jadi nanti hasil telurnya tidak tebal ya. Ini sengaja saya tidak membuat telur yang tebal ya. Jadi ini juga tidak menggunakan tepung, berbeda dari telur dadar yang sebelumnya ya teman-teman. Kemudian cek bagian bawah ya, kalau warnanya sudah kuning keemasan bisa kita balik. Ini caranya saya menggunakan tutup panci ya, kita balik seperti ini caranya teman-teman. Dan ini bisa bersih ya, nggak melipir kemana-mana. Kalau caranya seperti tadi ya, kita gunakan tutup panci dan kita ratakan lagi seperti ini, dan sekali-sekali digoyang biar bisa matang merata. Gunakan api ukuran kecil saja ya. Oke, sekali-sekali dicek ya teman-teman, bawahnya sudah matang apa belum. Kalau warnanya sudah kuning keemasan atau kecoklatan, bisa kita matikan kompornya dan kita pindah ke telenan ya. Kemudian kita potong, ini dipotong sesuai selera saja ya, mau gede-gede mau kecil-kecil silahkan saja. Oke, lanjut kita taruh dalam piring. Dan inilah hasilnya, telur dadar pedas gurih. Ini sangat enak banget, cocok banget untuk teman makan nasi putih anget, buat sarapan, buat lauk sehari-hari, atau buat menu buka puasa dan sahur. Ini sangat cocok banget ya, aromanya harum, rasanya pedas gurih. Silahkan nanti dicobain, semoga teman-teman suka dan resep ini bisa bermanfaat. Untuk bahannya ini saya menggunakan 1 buah wortel ukurannya sedang ya, sudah saya kupas, sudah saya cuci bersih, dan ini dipotong bulat agak tipis aja seperti ini ya. Kemudian saya juga menggunakan selada, ini sebenarnya selada lalap ya teman-teman, sebenarnya nggak tahu ini namanya apa, tapi ini sejenis selada, dan ini biasanya buat lalap, buat campuran tom yum juga enak, buat sup juga enak. Dan bagian bawahnya ini saya potong ya, saya buang. Ini tadi sudah saya cuci bersih ya teman-teman, dan sekarang kita sisihkan dulu. Kemudian ada 1 batang daun bawang, ini diiris serong seperti ini aja, atau bisa juga bulat-bulat ya, disesuaikan selera saja. Kemudian juga ada udang, ini sudah saya kupas ya teman-teman, dan ini bagian punggungnya akan saya sayat seperti ini biar nanti hasilnya agak mengembang ya, agak mekar gitu ya teman-teman bagian punggungnya, dan kotorannya ini juga dibuang.
lakukan sampai semua udangnya dibelah bagian punggungnya ya. Oke, dan sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan 1 buah tofu. Ini tofunya saya menggunakan yang tofu udang ya, dan ini diiris tipis-tipis saja ya teman-teman, tapi jangan terlalu tipis ya, atau bisa juga disesuaikan selera saja. Oke, sisihkan dulu. Kemudian untuk bumbunya ada 5 siung bawang putih, ini cukup diiris tipis-tipis aja seperti ini, atau bisa juga dicop kasar, disesuaikan selera saja ya. Oke, sekarang sisihkan. Dan juga ada 4 siung bawang merah, ini saya menggunakan 4 siung karena yang satunya gede ya. Kalau ukurannya sedang semua boleh menggunakan 5 siung atau 6 siung, diiris tipis juga, kemudian disisihkan. Dan ada bawang bombay, ini saya menggunakan setengah buah ukuran sedang, ini saya iris saja seperti ini ya, atau mau diiris kecil-kecil juga boleh. Kemudian saya juga menggunakan cabai merah keriting, ini diiris serong aja. Kalau tidak suka agak pedas bisa di skip ya cabenya. Langkah selanjutnya kita akan menggoreng tofunya ya teman-teman. Tofunya ini digoreng dulu sampai dia berkulit ya, biar saat dimasak itu tidak mudah hancur. Jadi ini digoreng terlebih dahulu sampai warnanya kuning keemasan seperti ini, dan kita angkat ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian tumis bawang putih, bawang merah. Ini bawang putih, bawang merah ditumis sampai layu. Nah, ini sudah layu, lalu masukkan bawang bombay. Kemudian ditumis kembali sampai bawangnya ini harum ya. Oke, lanjut masukkan udang. Ini ditumis sebentar udangnya hingga berubah warna. Ini biar kaldunya nanti rasanya sangat lezat ya. Kemudian masukkan cabai, ditumis sebentar saja sampai cabenya layu. Ini aroma udangnya keluar ya teman-teman, sangat harum banget. Kemudian masukkan wortel, tumis sebentar ya sampai bau langu pada wortelnya ini hilang ya. Oke, kalau sudah bau langunya hilang bisa ditambahkan air. Untuk penambahan air ini bisa disesuaikan selera ya untuk kuahnya. Kalau sudah mendidih bisa tambahkan garam, lada, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Dan ini saya tambahkan saus tiram kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian minyak wijen 1 sendok makan. Kemudian kecap asin ya, ini juga saya menggunakan 1 sendok makan. Untuk resep lebih komplitnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Bila wortelnya sudah matang bisa masukkan daun selada, kemudian diaduk-aduk ya sampai daun seladanya ini kecelup. Untuk masak daun seladanya ini sebentar saja ya teman-teman. Oke, masukkan tofu dan tambahkan juga irisan daun bawang. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata. Sekarang bisa ditambahkan larutan tepung maizena untuk pengentalnya. Ini saya tambahkan 1 sendok teh ya. Dan untuk kuahnya ini tidak terlalu kental ya teman-teman, masih agak encer seperti ini. Dan jangan lupa untuk koreksi rasa, apabila sudah pas bisa kita matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji. Kita sajikan selagi masih panas ya seperti ini beneran sangat enak banget, seger, kuahnya gurih, dan ini enak banget, aromanya juga sangat harum banget. Yang pasti ini semua akan suka ya, karena beneran sangat enak banget. Dan semoga juga teman-teman suka. Silahkan nanti dicoba, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di next video insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.